Shalom, Horas Mabataganupan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan khotbah pertonggoan yang tertulis di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Saudara-saudari, firman Tuhan ini berbicara tentang persembahan. Dalam kehidupan kita tentu saja tidak akan terlepas dari ibadah dan dari persembahan. Dalam kegiatan seremonial ibadah kita, tentu ada yang disebut dengan galangan atau persembahan atau bagal nyuhur yang kita berikan kepada gereja sebagai bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui perikop ini, kita diberikan sebuah pengajaran yang sangat penting oleh Tuhan Yesus, yaitu pengajaran tentang bagaimana seharusnya memberi dan pemberian yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui perikop ini kita belajar dari seorang perempuan janda yang miskin ketika dia memberikan apa yang dia punya, segala sesuatu yang dia punya, nafkah hidupnya, seluruh nafkahnya. Kemudian Yesus berkata, apa yang diberikan oleh perempuan ini jauh lebih besar daripada orang kaya yang memberikan karena kelebihannya. Karena perempuan janda miskin ini memberikan dari kekurangannya seluruh nafkahnya. Jadi kalau dari segi nilai, kualitas, jauh lebih berkualitas pemberian ibu ini. Bukan berarti Tuhan menolak pemberian orang kaya yang banyak itu, bukan. Jangan kita sampai sesat pikir bahwa Tuhan menolak pemberian orang kaya yang jumlahnya besar, tidak. Tapi yang menjadi persoalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah soal kualitas. Jadi apa yang membuat persembahan itu dikehendaki oleh Tuhan adalah kualitas persembahan itu. Apakah Anda memberi dengan iman? Kenapa Anda berani memberi? Kenapa perempuan janda miskin ini berani memberi dari kekurangannya seluruh nafkahnya itu? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia meskipun dia akan memberikan seluruh nafkah kehidupannya. Itulah kekuatan iman yang tidak bisa dihitung-hitung secara matematis, yang mungkin sering menghambat kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi kualitas persembahan kita itulah yang harus kita perbaiki. Apa yang mendasari Anda untuk memberi? Berilah dengan iman, berilah dengan tulus ikhlas, berilah dengan rela hati, dan berilah dengan tanpa bersungut-sungut. Yang kedua adalah si perempuan janda miskin ini memberikan sedikit tapi semua dari nafkahnya, seluruh dari nafkahnya. Sedangkan orang kaya itu mungkin memberikan yang besar tapi dia masih punya harta-harta yang lain. Jadi ini sama sekali berbanding terbalik dengan pemahaman yang selama ini sering orang memberi karena sisa atau memberi karena berlebihan baru dia mau memberi. Kalau tidak lebih atau tidak sisa dia tidak memberi. Nah ini sesuatu yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Memberi itu bukan karena sisa, memberi itu bukan hanya karena lebih saja. Jadi kalau nanti pada saatnya, pada momennya atau pada situasi di mana Anda tidak pernah mengalami kelebihan, bagaimana? Ketika Anda tidak pernah mengalami sesuatu yang sisa atau yang bonus dari kehidupan hasil ekonomi Anda, apakah Anda tidak akan pernah memberi? Ini sangat bahaya sekali pemahaman seperti ini. Nanti tunggu saya merasa lebih, nanti tunggu saya merasa cukup, baru saya memberi. Sampai kapan Bapak Ibu? Disinilah kita diberikan sebuah pengertian yang jauh lebih terang bahwa memberikan sedikit, tetapi itu dari keseluruhan hidup kita, kesungguhan hati kita, kerelaan hati kita, itu besar nilainya. Jadi jangan pernah minder kalau beri sedikit kepada gereja, tapi Anda tulus, Anda tidak ingat-ingat lagi, atau Anda tidak menyesal dengan pemberian Anda, meskipun itu sedikit. Itu lebih baik. Yang ketiga, kita memberi dengan sukacita tanpa adanya rasa paksa, tanpa adanya rasa sungut-sungut tadi. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri berkekurangan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tanpa dipeliharanya. Tuhan pasti akan merawat hidup kita, meskipun kita harus bekerja keras. Itu artinya apa? Rasa keyakinan dalam hati kita,
Kalau kita mau memberi dengan rela hati tanpa sungut-sungut tadi, karena kita percaya di kemudian hari atau pada saat detik ini juga ketika saya mau memberi, maka besok dan seterusnya Tuhan akan rawat hidup saya. Tuhan tidak akan biarkan saya mati atau jatuh miskin hanya gara-gara saya memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini maka kita mendapatkan sebuah pesan yang sangat berguna dalam kehidupan kita, dalam peribadahan kita, dalam cara-cara kita untuk lebih memurnikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebab kita harus hati-hati Bapak Ibu. Bisa saja mungkin kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak suka. Tetapi ketika Anda memberikan sesuatu dan Anda suka, itu menyukakan hati Tuhan, itu sangat-sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bisa saja menolak persembahan kita seperti Tuhan menolak persembahan Kain, atau Tuhan menolak persembahan bangsa Israel yang karena dilandasi oleh kemunafikan mereka. Tetapi ketika kita berhasil memberikan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan menyukai persembahan kita itu, karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita, nurani kita, mengapa kita tergerak untuk berbelas kasih, membantu orang yang butuh pertolongan, membantu gereja yang butuh pertolongan, dan sebagainya, dan seterusnya. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita berlomba-lomba untuk menyukakan hati Tuhan dengan cara memberikan seluruh yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan tambahkan kepada kita, rezeki, berkat, anugerah, harta yang Tuhan telah berikan kepada kita sesuai kemampuan kita. Janganlah enggan, janganlah terlalu hitung-hitungan, janganlah terlalu merasa bahwa Anda akan berkekurangan ketika Anda memberikan sesuatu. Tapi yakinilah ketika Anda memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, membantu orang lain, memberikan bantuan sosial kepada orang lain, mendonasikan uang Anda, maka itu semua dilandasi dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, rela hati, karena kita lakukan itu karena pertama-tama kita mensyukuri berkat Tuhan yang tidak pernah berkekurangan, selalu saja surplus. Kasih setia Tuhan tidak pernah kita rasakan kurang, selalu saja tersedia. Kapanpun kita butuhkan, Tuhan selalu ada memberikan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita sama-sama merenungkan bahwa ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita, maka sudah menjadi tugas kewajiban kita. Sampaikanlah persembahanmu dengan segenap hatimu, dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, dan seraya kita mengimaninya bahwa persembahan yang kita berikan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.